Tapi kalau bicara apakah Ibu Mega terlibat di isu ijazah palsu, Pak SBY, saya mau menyatakan terlibat dalam kepentingan politik elektoral. Dan itu terbaca di ruang publik. Tapi saya pribadi saya mau tegaskan, dua aktor ini terlibat secara emosional dan kepentingan kalkulasi politik 2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, pernyataan di awal video itu adalah merupakan pernyataan daripada Faisal Assegaf ya, yang secara terang-terangan mengatakan bahwa di balik isu ijazah Jokowi ini ada Megawati dan SBY secara politik yang ikut bermain. Dan ini sudah bukan lagi pernyataan biasa, karena ini dilakukan di depan TV nasional di acara ILC. Tapi ada hal yang menarik sahabat ya, sepertinya Khozinuddin dan Roy Suryo pada malam hari itu pucat pasi ketika mendengarkan Faisal Assegaf bicara. Dan ini memang kesempatan pertama Faisal Assegaf ketemu dengan Khozinuddin maupun Roy Suryo di depan publik. Apa yang disampaikan oleh Faisal Assegaf saya kira luar biasa. Hanya saja memang tidak boleh juga terlalu dipercaya bahwa itu datang daripada sebuah kemurnian pikiran. Sebab kita tahu seperti apa Faisal Assegaf selama ini. Dan itu saya kira sah-sah saja ya dalam konteks politik. Keberpihakan itu penting, tapi yang namanya kebencian, saya kira itu yang hemat saya tidak boleh dipelihara sahabat. Dan boleh jadi Faisal Assegaf mau keluar dari situ, dimana Pak Jokowi tidak lagi dijadikan sebagai epicentrum kritikan, sebab beliau sudah bukan lagi presiden. Dan itu memang pernah saya dengar pernyataannya juga di salah satu TV nasional ketika saya Didu mengkritisi habis-habisan Pak Jokowi. Justru kemudian Faisal Assegaf ini menahan pembicaraan soal itu karena menganggap bahwa Pak Jokowi bukan lagi presiden, artinya sudah selesai masanya. Oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, ini adalah merupakan pernyataan dari Faisal Assegaf ya. Sekali lagi jangan dianggap sebagai pernyataan yang betul-betul serius membantu Pak Jokowi, bukan. Setidaknya juga ini adalah merupakan panggung bagi Faisal Assegaf yang mencoba berbeda dengan para kucil pemburu ijazah. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat, ini coba kita simak videonya. Saya tidak ada dalam posisi mewakili saudara-saudara berkonflik dengan Pak Jokowi, karena itu masuk ranah hukum. Tapi sebagai warga negara yang memiliki partisipasi dalam penegakan keadilan di ruang bernegara, kita boleh berbicara tentang barangkali solusi-solusi yang dapat menyelesaikan masalah, tidak kaku hanya pada jalur hukum. Belum saya bahas soal mediasi, karena pemetaan mediasi atau perang ini sesuatu yang harus dipertegas dulu. Apakah persoalan ijazah palsu ini menjadi warisan Khozin, Roy Suryo dan kawan-kawan, atau memang ini perbincangan publik yang oleh semua warga negara berhak berbicara soal dugaan ijazah palsu? Karena kalau saya takut bicara, nanti kalau saya ngomong dianggap tidak mewakili mereka yang berkepentingan dalam masalah ini. Pak Surya, boleh saya bicara di luar pengadilan, boleh kan? Nah, kalau diperbolehkan maka saya tidak mau masuk oleh hukum. Pertama, saya perlu tegaskan dan klarifikasi bahwa pada tanggal 12 November itu kami membuat acara diskusi di kantor kami dan datang Refli Harun, Said Didu, dan kalangan para purnawirawan terkait dengan banyak hal yang kita bicarakan, dan salah satu menyangkut status tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Kemudian ada kebuntuan di sana untuk bagaimana menghadapi persoalan status tersangka ini dengan pendekatan barangkali musyawarah atau mediasi di luar jalur pengadilan. Oleh sebab itu saya meminta kepada Said Didu untuk menghubungi tim reformasi Polri. Barangkali lewat tim ini, kebetulan juga sedang memperbaiki kelembagaan Polri, bisa menjembatani satu proses mediasi antara Roy Suryo dan pihak penegak hukum. Jadi tidak
sama sekali berita yang berkembang di luar terlalu jauh. Seolah-olah kita ingin memperjuangkan mediasi antara mantan Presiden Joko Widodo dengan kawan-kawan yang lagi berstatus tersangka. Di tempat ini saya mau tegaskan sama sekali nggak ada. Kemudian akibat hubungan komunikasi dengan Prof. Jimli, tanggal 19 November kami diundang di tim reformasi. Hanya saja ada satu insiden di mana yang mencederai pertemuan tersebut. Kemudian Mas Roy, Bang Refli dan kawan-kawan keluar. Sehingga walk out atau apa yang diklaim tidak diterima di forum itu memicu lebih cepat pro kontra soal gagasan mediasi yang saya gulirkan. Jadi di ruang ini Mas Roy, tolong bantu saya untuk mengakhiri berita-berita gaduh fitnah yang terlalu jauh dialamatkan kepada pribadi saya yang mohon dibantu untuk diluruskan. Saya tidak ada dalam posisi mewakili saudara-saudara berkonflik dengan Pak Jokowi, karena itu masuk ranah hukum. Tapi sebagai warga negara yang memiliki partisipasi dalam penegakan keadilan di ruang bernegara, kita boleh berbicara tentang barangkali solusi-solusi yang dapat menyelesaikan masalah tidak kaku hanya pada jalur hukum. Ya, kalau ada misalnya tiba-tiba sahabat saya Hozin teriak-teriak marah-marah menolak mediasi, saya ketawa-ketawa aja. Bagaimana seorang pengacara bisa merespon opini politik di luar jalur hukum secara tidak proporsional? Begitu juga Mas Roy, Mbak Tifa dan lain-lain yang mengancam saya untuk dipolisikan. Mediasi dinaikkan pada level penyelesaian masalah ijazah palsu. Mohon maaf sekali, yang pantas mediasi itu bukan Bung Roy Surya dan kawan-kawan, tapi antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi pemilik ijazah, sementara penggunanya adalah Ibu Megawati selaku Ketua Umum PDIP. Dan penggunaan ijazah yang diduga asli atau palsu itu berlangsung sejak 2 kali wali kota, 1 kali calon gubernur, dan 2 kali calon presiden. Kalau mediasi di antara kedua tokoh diletakkan pada problem kearsipan, saya kira lebih pantas mengusung keyakinan 99% menggunakan bahasa Bang Roy Surya menduduh Pak Jokowi punya ijazah palsu, sementara ijazahnya asli. Maka kalau mediasi itu dilakukan, barangkali Bang Andi cukup dengan Bang Roy. Tapi kalau dalam problem kearsipan negara, maka pengguna dan pemilik, misal Ibu Megawati selaku Ketua Umum PDIP dan calon Presiden Pak Jokowi, saya mengusulkan di forum tim reformasi harus dilakukan mediasi supaya untuk mengkonfirmasi apakah ijazah yang ada di tangan Pak Jokowi itu saat mencalonkan sebagai presiden dan ijazah fotokopi yang ada di tangan Ibu Megawati itu bisa disinkronkan. Dan keesokan harinya Pak Prof. Jimli memang bertemu dengan Ibu Megawati di kediaman beliau. Artinya pesan-pesan ini muncul untuk mewaraskan situasi yang tidak masuk pada wilayah kasuistis. Tifa, Roy dan kawan-kawan yang tiap hari demo di emperan kantor polisi, yang tiap hari teriak-teriak di jalan. Kalau dua tokoh ini ketemu, pemiliknya adalah Pak Jokowi dan penggunanya adalah Ibu Megawati. Saya mencoba berpikir sederhana. Nah, aktor juga yang sebenarnya bisa menghubungkan kedua orang ini dalam rangka membuka ke publik tentang pro kontra ijazah palsu itu juga Pak SBY. Karena sewaktu Pak Jokowi mendaftar sebagai calon presiden, Pak SBY itu juga Presiden Republik Indonesia, bertanggung jawab terhadap kearsipan juga. Karena mengkonfirmasi bagaimana bisa lolos seseorang yang hari dituduh ijazah palsu pada era pemerintahan SBY. Nah, para aktor yang selama ini teriak paling Pancasila, misal Pak SBY, Ibu Megawati, saya kira bisa duduk atas dasar pendekatan ideologis itu. Barangkali dalam kasus ijazah palsu ini, terakhir saya mau mengatakan Pak Karni, saya pribadi mengajak Ibu Mega, Pak SBY dan Pak Jokowi duduk
dalam rangka mengumumkan kepada rakyat bahwa memang ada problem kearsipan. Yang bertanggung jawab itu adalah mantan presiden, calon presiden, dan ketua umum PDIP yang mengusung presiden. Mungkin dari situ publik akan menemukan pintu masuk bahwa bisa menyelesaikan atau memverifikasi sebuah kebenaran data tanpa perlu saling mentersangkakan, saling baku maki, saling menghujat. Mohon niat baik ini jangan dipelintir. Ini satu usulan, bukan sebuah keputusan. Kemudian kan belakangan kita juga lihat beredar berita bahwa terlalu jauh keterlibatan kader-kader Demokrat, dan di lapangan itu memang kader-kader PDIP juga. Nah, saya barangkali sudah saatnya Ibu Mega sama Pak SBY berhenti melakukan politik dendam berkepanjangan dan politik lempar batu sembunyi tangan. Anak bangsa butuh di luar pengadilan itu tampil kemudian bisa menyelesaikan masalah. Saya yakin kalau mereka duduk bawa fotokopi ijazah yang ada di arsip PDIP oleh Ibu Megawati dan bawa ijazah asli yang ada di tangan Pak Jokowi. Karena tadi Pak Karni bilang itu bagus di awal. Ini udah puncak. Dari pihak Roy itu hanya satu kalimat, tunjukkan ijazah Pak Jokowi. Sementara dari sana tidak mau tunjukkan. Berarti menurut saya perlu ada jembatan antara komunikasi elit yang elegan dalam rangka penegakan pendekatan musyawarah. Ini usulan. Tapi kalau bicara apakah Ibu Mega terlibat di isu ijazah palsu, Pak SBY saya mau menyatakan terlibat dalam kepentingan politik elektoral. Dan itu terbaca di ruang publik. Tapi saya pribadi saya mau tegaskan, dua aktor ini terlibat. Secara emosional dan kepentingan kalkulasi politik 2029. Pendapat subjektif saya. Boleh kan? Terima kasih. Oke, saya kira kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Faisal Assegaf ya. Cukup luar biasa juga. Tapi saya secara pribadi tidak sepakat kalau misalnya kasus ini didorong secara damai. Kenapa? Karena biar bagaimanapun juga Pak Jokowi ini menjadi sangat korban kasihan. Masa dia sudah dihinakan, tiba-tiba langsung didamaikan begitu saja. Makanya jalan satu-satunya saya kira memang harus diselesaikan sampai di persidangan. Saya kira seperti itu sahabat ya. Jadi apapun upaya Faisal Assegaf ini, anggap saja bahwa Faisal Assegaf kali ini sangat bijak. Tapi jangan diambil hati. Karena masa lalunya saya tahu persis sahabat. Oke, saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.